Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan penuh hikmah di mana setiap umat Islam berusaha untuk meningkatkan ibadahnya dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Keistimewaan Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan pada bulan ini umat Islam wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan berbeda dengan puasa sunnah karena hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan kecuali memiliki uzur atau halangan, serta wajib mengqadha atau menggantinya di kemudian hari. Pada bulan Ramadan, umat Islam juga menunaikan ibadah sholat tarawih di setiap malam. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setiap harinya. Hukum sholat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnah muakkad dan keutamaan sholat tarawih sangatlah besar. Meskipun demikian, tahukah Anda bahwa fadilah sholat tarawih setiap malam berbeda dengan malam-malam lainnya? Pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan hukumnya sholat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat tarawih berbeda dengan sholat tahajud yang mana dilaksanakan di sepertiga malam, meskipun sama-sama sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Sholat tarawih boleh dilaksanakan sebelum tidur dan tetap ditutup dengan sholat witir. Keutamaan sholat tarawih sangatlah besar dan sayang untuk dilewatkan. Dalil yang menganjurkan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan yakni seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah atau bulan Muharram, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat lail. Kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki dari Qudaa. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau andai kata saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkaulah Rasulullah? Saya sholat 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, saya melakukan qiyamul lail Ramadan, dan saya mengeluarkan zakat." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang meninggal di atas hal ini, maka ia termasuk dari para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid." Adapun fadilah sholat tarawih setiap malam, yakni sholat tarawih memiliki banyak keutamaan atau fadilah. Salah satunya Allah akan mengampuni dosa dan memberikan banyak imbalan kepada hambanya yang rajin dan ikhlas menjalankan sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Melewatkan satu malam saja kita akan merasa sangat merugi. Berikut ini adalah fadilah-fadilah yang didapatkan oleh seseorang yang melaksanakan sholat tarawih di setiap malamnya. Dan berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini kita mengetahui bahwa pada setiap fadilah tarawih setiap malam berbeda-beda. Pada malam pertama, fadilah yang didapat adalah dosa-dosa orang mukmin akan dikeluarkan sebagaimana ia baru keluar dari perut ibunya. Pada malam kedua, orang yang melakukan sholat tarawih disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih dan dosa kedua orang tuanya selama orang tuanya tersebut adalah orang mukmin atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, para malaikat akan memanggil dari bawah arsy dan memanjatkan doa agar Allah mengampuni dosanya di masa lalu. Pada malam keempat, orang mukmin yang melaksanakan tarawih akan mendapatkan pahala seperti membaca kitab Zabur,
kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab suci Al-Quran. Pada malam kelima disebutkan bahwa orang mukmin akan diberi pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam Allah akan memberikan pahala kepada orang mukmin yang bertarawih seperti orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Para batu dan pasir juga akan memohonkan ampun baginya. Pada malam ketujuh, fadilah yang didapat dinilai sama seperti saat Nabi Musa alaihissalam bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian Allah menolongnya dari kejahatan Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah memberikan keutamaan pada orang yang beribadah seperti yang Ia berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9 disebutkan bahwa fadilah yang didapat sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-10, orang mukmin akan dicukupi rezekinya baik di dunia maupun di akhirat. Pada malam ke-11 disebutkan bahwa Allah akan mengeluarkan dirinya dari dunia kelak seperti keluar lewat perut ibunya dan bersih dari dosa. Pada malam ke-12, orang mukmin yang sholat tarawih akan datang di hari kiamat dengan wajah yang bersinar cerah seperti sinar rembulan. Pada malam ke-13, orang mukmin akan datang di hari kiamat dengan keadaan bersih dan diselamatkan dari segala macam keburukan. Pada malam ke-14, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan disaksikan oleh malaikat dan mereka akan bersaksi di hari kiamat kelak, sehingga orang mukmin tersebut tidak akan dihisab pada hari kiamat. Pada malam ke-15 disebutkan bahwa malaikat yang menanggung arsy akan memohonkan rahmat bagi orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih. Pada malam ke-16 Allah akan menjamin orang mukmin segala keselamatan dari api neraka dan Allah akan menjamin surga baginya. Pada malam ke-17 Allah memberikan pahala sebagaimana yang diberikan pada Nabi. Pada malam ke-18 Allah akan memanggil para malaikat dan menyatakan bahwa Allah telah ridho atas orang mukmin dan kedua orang tuanya. Pada malam ke-19 Allah menjanjikan surga Firdaus bagi orang mukmin yang melakukan sholat tarawih. Pada malam ke-20 Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid atau para syuhada dan orang-orang saleh lainnya. Pada malam ke-21 disebutkan bahwa fadilah yang didapat adalah Allah akan membangun sebuah gedung dari cahaya di surga kelak. Pada malam ke-22 orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih akan datang di hari kiamat dengan keadaan selamat dan tidak ditimpa kebingungan atau kesusahan. Pada malam ke-23 orang mukmin akan didirikan sebuah kota untuknya di surga. Pada malam ke-24 Allah akan mengabulkan ke-24 doa yang dipanjatkan oleh orang mukmin. Pada malam ke-25 Allah akan mengampuni dosanya dan mengangkat azab kubur darinya. Pada malam ke-26 disebutkan bahwa Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Pada malam ke-27 orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih akan diberi kemampuan untuk melewati titian Shirathul Mustaqim seperti kecepatan kilat yang menyambar. Pada malam ke-28 Allah akan mengangkat derajat orang mukmin sebanyak 1000 derajat di akhirat kelak. Pada malam ke-29 Allah akan memberikan pahala bagi orang mukmin yang sholat tarawih sebanyak pahala 1000 haji makbul. Pada malam ke-30 disebutkan bahwa Allah akan berseru pada hamba-hambanya,
Wahai hambaku, makanlah buah-buahan surga dan mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari air Kausar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Demikianlah fadilah-fadilah sholat tarawih yang bisa didapatkan dari melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih tentu akan menambah nilai ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Semoga dengan adanya fadilah-fadilah berikut bisa menjadikan bermanfaat. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat tarawih selama 30 hari full tanpa ada suatu kendala apapun. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.